Saudara, informasi pertama soal vonis bebas anak mantan anggota DPR di kasus pembunuhan. Tim kuasa hukum korban berencana melaporkan Majelis Hakim ke Mahkamah Agung dan KPK. Tim kuasa hukum menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah melanggar etik karena mengintervensi saksi. Selain kecewa dan secara resmi menolak putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas kasus kematian Dini Sera Alfrianti yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur. Tim kuasa hukum juga menanyakan penilaian hakim yang menyebut korban meninggal karena memiliki penyakit lambung. Padahal hasil otopsi menyatakan korban meninggal karena benda tumpul pada bagian dada dan juga perut. Yang kedua, kami akan melaporkan 3 majelis hakim ini kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan serangkaian pemeriksaan, investigasi dan penindakan terhadap 3 majelis hakim ini jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran-pelanggaran yang lain. Dan yang ketiga, kami akan mempertimbangkan dan kami juga akan mempersiapkan untuk melaporkan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap putusan yang dilakukan oleh majelis hakim. Kami ingin KPK juga melakukan investigasi pengawasan terhadap majelis hakim ini. Jika ditemukan adanya indikasi dan adanya bukti dugaan penyalahgunaan hukum dalam tindak pidana korupsi ataupun penyuapan, jika buktinya cukup, kami minta agar KPK juga melakukan penindakan terhadap majelis hakim ini. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Setidaknya ada 3 pertimbangan hakim yang membuat penasihat hukum keluarga almarhum mengeringitkan dahi. Salah satunya Dini Sera Alfrianti meninggal karena penyakit lambung, bukan akibat hantaman benda tumpul seperti hasil otopsi. Kita melihat kondisi fisik dari korban di sini terdapat luka memar, tergeletak di basement dari Black Hole Surabaya. Di sini terdapat banyak luka memar, bahkan bekas ban di lengan daripada korban. Bagaimana orang yang mengalami kekerasan seperti ini bisa meninggal dikatakan hanya sakit lambung dalam pertimbangan hakim? Bukti ini diperkuatkan dengan adanya visum observatum yang dimana kami tim kuasa hukum sudah 2 hari menjaga otopsi korban di RSUD Dr. Sutomo. Tapi anehnya hasil visum seolah-olah ditiadakan oleh hakim dan mengatakan bahwasanya hakim meyakini bahwasanya dia meninggal karena sakit lambung akibat minum alkohol. Sementara setelah minum alkohol, yang bersangkutan masih berada di lift oleh tersangka GRT yang kemudian dipukul oleh botol tequila yang kemudian di basement dilakukan pelindasan dengan mobil pribadi dari GRT. Vonis bebas Gregorius Ronald Tanur juga membuat Kejaksaan Agung geleng-geleng kepala. Kejagung melihat majelis hakim yang dipimpin Erintuah Damanik tidak melihat secara utuh bukti di persidangan. Antara lain, CCTV yang memperlihatkan korban dan pelaku cekcok, serta hasil otopsi yang menyatakan korban meninggal akibat organ hati robek karena kekerasan benda tumpul. Tidak ada saksi yang melihat secara langsung, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bahwa meninggalnya korban itu lebih karena pengaruh konsumsi alkohol. Nah, padahal ini sangat berbanding terbalik misalnya dengan visum et repertum yang disajikan bahwa meninggalnya korban itu kan karena ada faktor luka. Nah, kemudian dari CCTV bahwa itu sudah bisa menjelaskan bagaimana korban itu dilindas kendaraan. Dan kendaraan itu kan dijadikan barang bukti. Komisi Yudisial mulai bergerak untuk menyelidiki vonis kontroversial trio hakim Erintuah Damanik beserta hakim anggota Mangapul dan Heru Hanindyo. KY akan menurunkan tim investigasi dan mendalami putusan majelis hakim untuk melihat potensi dugaan pelanggaran kode etik hakim. Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Walaupun KY tidak bisa
menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam persidangan sebelumnya, anak mantan anggota DPR fraksi PKB, Gregorius Ronald Tanur, didakwa membunuh kekasihnya Dini Sera Afriyanti pada 2023 lalu dengan tuntutan 12 tahun pidana penjara dari hukuman maksimal 15 tahun penjara. Namun dalam putusannya, majelis hakim menilai Gregorius Ronald Tanur tidak terbukti membunuh sehingga divonis bebas. Atas vonis hakim, jaksa penuntut umum memutuskan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Hakim Erintu Adamanik yang membebaskan Ronald Tanur datang ke Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur pada hari ini. Ia mengaku kedatangannya hanya bersilaturahmi biasa dan menyangkal dirinya diperiksa terkait vonis bebas Ronald Tanur. Hakim Erintu Adamanik menyangkal diperiksa di Pengadilan Tinggi Surabaya usai kontroversi vonis bebas Ronald Tanur. Ia mengaku hanya silaturahmi biasa dan menyerahkan semua pertanyaan terkait vonis Ronald Tanur kepada Humas Pengadilan Negeri Surabaya untuk menjawabnya. Sebelumnya, Komisi Yudisial mengaku telah membentuk tim yang akan memeriksa Hakim Erintu Adamanik. Kedatangan jenengan ke PT apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Apa dipanggil PT atau terkait ini? Dalam rangka apa Pak? Iya Jo, namanya silaturahmi aja. Oh silaturahmi ya Pak ya? Oh ini karena ke PT itu teman saya satu angkatan. Oh. Pak terkait putusan kemarin itu gimana? Tanya ke Humas. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Ya. Dan saudara, untuk mengetahui informasi kedatangan Hakim Erintuah ke Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Alfian Rahman di Surabaya. Selamat siang, Alfian. Kedatangan Hakim Damanik ke Pengadilan Tinggi apakah benar karena diperiksa Komisi Yudisial? Ya, selamat siang Jihan dan juga saudara. Hingga saat ini belum ada informasi resmi terkait dari Komisi Yudisial ataupun dari PN Surabaya terkait kedatangan Ketua Majelis Hakim Damanik ke Pengadilan Tinggi pada pantauan kami tadi sekitar pukul 11 lebih 44 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kepada awak media yang datang ke tempat tersebut dengan tipis-tipis begitu, Damanik menyebut bahwa kedatangannya hanya untuk bersilaturahmi dengan teman seangkatan di Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur, dan menyerahkan semua jawaban atau pertanyaan wartawan terkait vonis kontroversinya, vonis bebas Ronald Tanur pada tanggal 24 Juli 2024 kemarin. Vonis bebas ini harus ditanyakan ke Pengadilan Negeri begitu atau ke Humas Pengadilan Negeri. Sementara itu sendiri, kontroversi memang masih terjadi, polemik memang masih terus berkepanjangan, tidak hanya bagi keluarga korban begitu, termasuk juga penegak hukum, salah satunya di Kejari Surabaya. Informasi kami dapatkan dari Kepala Kejari Surabaya sendiri, Joko Budi Darmawan begitu, Jihan dan juga saudara, hingga saat ini pihaknya masih terus menunggu kutipan salinan lengkap persidangan begitu atau pengadilan terkait vonis bebas tersebut yang nantinya jika sudah didapatkan, bahan tersebut akan dirangkum menjadi memori kasasi yang akan langsung diserahkan ke Mahkamah Agung untuk diselidiki lebih lanjut. Kenapa kasasi diambil langsung oleh Kejari Surabaya? Karena pengadilan memvonis bebas. Jika memang dalam rencana awal JPU jika tuntutannya tidak dipenuhi 12 tahun penjara atau maksimal tuntutan yang diajukan saat persidangan, ini akan diajukan banding jika kurang dari 2/3 tuntutan dari JPU tersebut. Namun tuntutan tersebut tidak digubris oleh majelis hakim, malah justru memberikan vonis bebas begitu kepada Ronald Tanur dan membuat penegak hukum di sini pun terus gercep untuk melakukan hukum selanjutnya, yaitu proses kasasi ke Mahkamah Agung. Sekitar 7 hingga 14 hari kerja proses kasasi ini akan diajukan oleh Kejari Surabaya ke Mahkamah Agung. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dari Surabaya, Jawa Timur.
Saudara, Indonesia Update masih akan kembali seusai jeda dengan informasi lain mengenai Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di PT Telkom Persero. Tetaplah di Indonesia Update.